Oke, Bapak Ibu semua, halo, apa kabar? Jadi, di video kali ini saya akan buat satu pembahasan terkait yang lagi heboh belakangan ini, atau yang akan diberlakukan efektif per Maret 2021 ini, yaitu e-Materai. E-Materai, oke? E-Materai. Jadi e-Materai itu apa? Nanti kita bahas di belakangnya. Saya udah buat tulisan di Twitter, di konten Instagram pun saya udah bahas terkait e-Materai, cuma kayaknya masih ada yang belum jelas. Jadi saya bahas di sini. Plus gimana sudut pandang saya terkait e-Materai. Nah, sekali lagi, ini adalah sudut pandang saya pribadi. Jadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau, apa yang Bapak Ibu inginkan, atau apa yang Bapak Ibu percaya. Tapi ya saya bahas dari sudut pandang saya sendiri. Jadi saya melihat secara objektif dari keseluruhan. Nah, jadi baru-baru ini atau sebenarnya aturannya udah lama, udah dari 2020 atau 2021 saya agak lupa, itu memang akan dikenakan bea transaksi atau bea materai untuk transaksi surat berharga. Nah, kalau kita di market, di pasar modal, itu yang kena kebetulan ada tiga. Transaksi saham di pasar sekunder, which is kalau kita jual beli di di sekuritas kita itu masuk transaksi pasar sekunder. Kita jual beli di market itu masuk pasar sekunder. Itu kalau nilai transaksinya lebih dari 10 juta itu akan dikenakan bea materai 10.000. Sama reksadana juga kena. Selanjutnya penjatahan final di pasar perdana IPO. Jadi kalau kita ikut IPO dapat allotment nilainya 5 juta itu kena materai. Nah, selanjutnya kalau kita transaksi surat berharga di pasar alternatif. Pasar alternatif sepemahaman saya mungkin pasar negosiasi atau tunai ya. Sepemahaman saya. Cuma mungkin koreksi kalau saya salah, pasar alternatif saya kurang paham nih konteksnya apa di pasar alternatif ini. Seperti itu. Jadi ini, nah yang heboh ini yang 10 juta ini. Yang IPO saya heran nggak dibahas karena batasnya lebih kecil bahkan. Tapi yang heboh yang 10 juta. Yang IPO ini nggak terlalu heboh di market atau di pasar. Beberapa sekuritas sudah ngasih pengumuman bahwa ya mulai Maret nanti akan ada bea 10.000. Mulai Maret akan ada bea 10.000. Nah, terus gimana kalau dari saya? Apakah saya setuju atau tidak? Ya sebenarnya setuju atau tidak, siapa sih yang nggak setuju dikenain biaya tambahan? Pasti semua orang tidak akan pernah setuju dan tidak akan mau setuju. Segala sesuatu yang memberatkan dirinya, itu pasti dia akan tolak. Itu basic nature-nya manusia, itu kan? Ya kan? Nah, cuma saya melihat saham ini sebagai sebuah bisnis. Itu saya melihat saham itu sebagai sebuah bisnis. Sebuah bisnis. Sebuah bisnis ada fixed cost, ada variable cost. Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini beberapa poin penting tentang aturannya, tentang di pasar saham karena kita bicara soal saham ya. Yang pertama, tadi kita tahu banyak yang masih bingung. Pak, maksudnya 10 juta itu apa? Apa saya beli 10 juta, sell 10 juta, kena 2 kali 20.000 atau gimana? Nah, ini saya kasih contoh beberapa. Jadi poin penting yang pertama itu hanya berlaku untuk transaksi beli plus jual dengan nilai di atas 10 juta, tidak termasuk fee broker. Dan dikenakan pada rekapan harian atau TC harian. TC itu yang setiap sore kita dapat emailnya. Nanti kita lihat di belakang gitu kan. Terus pertanyaannya yang sering ditanyakan, Pak, kalau saya punya 10 sekuritas, masing-masing transaksi 9 juta, itu kena nggak? Tidak. Tidak kena. Jadi tidak diakumulasikan walaupun namanya sama, tidak. Karena TC itu kan dikeluarkan oleh masing-masing sekuritas. Jadi satu TC mewakili satu sekuritas. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi 9 juta di 10 sekuritas, kena bea materai? Ya enggak. Cuma Bapak Ibu kena repot. Ya gimana nggak repot? Harus ganti-ganti akun. Gitu kan. Nah, Pak, kalau saya transaksinya tiap akun 100 juta, saya punya 10 RDN misalkan. Kenanya berapa? Apakah saya kena cuma satu kali 10.000 atau enggak? Ya enggak. Sama halnya kayak yang sebelum. Kita kenanya 10 kali 10.000, which is 100.000 gitu. Nah, which is 100.000. Nah, ini dari Mirai juga udah ada pengumumannya, jual beli lebih dari kurang dari. Ini saya rasa aturan yang sudah cukup jelas. Pokoknya setiap dokumen Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu jual beli lebih dari 10 juta, Bapak Ibu kena bea materai. Di bawah itu Bapak Ibu nggak kena. Ini saya kasih contoh beberapa. Ini beberapa contoh TC-nya semesta. Beberapa contoh TC semesta. Kalau ini
Dia hari-hari itu melakukan transaksi jual sebesar 9 juta. Jual sebesar 9 juta. Apakah kena bea materai? Tidak kena, karena masih di bawah 10 juta. Nah, sekarang yang ini, dia beli 3,9 juta, tapi jual 22 juta. Apakah ini kena, Pak? Kan belinya 3 juta di bawah 10 juta. Tetap kena. Kenapa? Karena kalau dijumlahin, 22,7 tambah 3,9 itu udah 25 juta kurang lebih. Jadi tetap kena. Tetap kena. Nah, sekarang yang ini. Oh, transaksinya kurang lebih 600 juta. Beli 378, jual 247. Kena 10.000. Kenapa? Ya udah lebih dari 10 juta. Tapi tetap kenanya 10.000. Bukan tiap 10 juta diakumulasikan, tidak. Kenanya tetap 10.000. Gitu kan? Nah, tadi seperti saya di awal bilang, pola pikir saya, mindset saya, yang mungkin Bapak Ibu kurang setuju, atau sebagian kecil Bapak Ibu kurang setuju, bagi saya saham itu bisnis. Dan balik lagi, dalam sebuah bisnis, kalau kita dikasih biaya tambahan, pasti kesel, pasti nggak mau. Jangankan bisnis deh, hal apapun yang Bapak Ibu harus bayar, pasti kan kesel. Pasti kan nggak mau, itu basic nature manusia. Tapi saya nganggap saham itu bisnis, di mana dalam bisnis itu ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu adalah biaya yang timbul dalam sebuah bisnis yang nilainya tetap. Kalau dalam saham ini contohnya materai. Materai mau Bapak Ibu transaksi 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 1M, 2M, 3M, tetap 10.000. Itu kan. Sementara ada yang namanya variable cost. Variable cost itu transaksi yang dia akan terus naik seiring dengan naiknya penjualan, atau kalau di saham konteksnya seiring dengan naiknya transaksi, value transaksi. Fee transaksi, fee broker, fee kepay, levy, PPH, itu yang basic-basicnya perhitungannya dari persentase, itu adalah variable cost. Karena semakin tinggi kita transaksi, semakin besar fee transaksi yang kita bayar. Semakin besar PPH yang kita bayar gitu. Nah, jadi ada dua nih, ada fixed cost, ada variable cost. Nah, dalam kasus ini mungkin kebetulan kita lagi bisnis, yang biasanya kita cuma dapat variable cost, terus tiba-tiba muncul fixed cost gitu, karena ini ribut. Nah, gambarannya seperti ini. Mau seberapa besar pun kita produksi barang atau omset kita semakin besar, value transaksi kita makin besar, biaya materai akan tetap sama, 10.000. Sementara fee broker akan naik. Fee broker, PPH, fee yang memakai persentase, ada fee kepay, fee bursa, dan segala macam, itu akan terus naik. Seiring dengan omset kita naik, atau value transaksi kita naik. Gitu kan. Nah, yang naik-naik ini aja kita nggak protes, ditambahin satu yang fix yang 10.000, ini kita protes gitu. Nah, ini saya simulasi biar lebih jelas, biar Bapak Ibu lebih jelas. Contoh, ini ada transaksi beli. Ini fee beli, fee jual, saya kasih 0,15, 0,25 yang standar. Fee beli 0,15. Value transaksi 9 juta, 13 juta, 15 juta, 30 juta, dan seterusnya. Ini ABCD itu orang A, orang B, orang C, orang D, dan seterusnya. Orang A, value transaksi 9 juta, bayar fee 13.500. Materainya nggak bayar, 0, karena masih di bawah 10 juta. Yang B, transaksi 13 juta. Transaksi 13 juta, transaksi 13 juta, fee-nya tetap. Atau ini jangan lihat orang deh, tapi bulan misalkan. Buy bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, sampai bulan seterusnya. Jadi bulan pertama, omset 9 juta, fee transaksi 13.500, materai 0. Bulan 2 beli, omsetnya naik jadi 13 juta. Fee-nya naik juga jadi 19.500, mulai dikenain. Mungkin dari sini udah kerasa berat gitu kan. Udah kerasa berat dan seterusnya. Tapi poinnya bukan di berat sini, nanti saya tunjukin di belakang. Jadi ini grafiknya. Di mana fee transaksi akan terus naik, kita lihat fee transaksi terus naik seraya dengan value transaksi naik. Sementara materai tetap 10.000. Materai tetap 10.000. Gitu kan. Nah, kondisi ini itu ibaratkan sebuah pebisnis yang tadinya ini omset ya, tulisannya omset, yang tadinya omset dia per bulan ini growing terus, naik terus, omset dia naik terus, variable cost-nya naik terus, 300.000, terus ketika ada biaya tambahan 10.000, mereka ribut.
Ya mungkin di sini berat gitu kan. Oh 13 juta yang biasa bayar 19.500 ada tambahan 10.000 gitu kan. Ya ini mungkin berat. Tapi masa cuma gara-gara kita omset 13 masa cuma karena kita dikenain tambahan fee 10.000 terus kita mau mandek di omset 13 juta kan tidak. Gitu kan. Kita harus punya pola pikir what if. Kalau kalau kita punya kapasitas lebih, ya kita naikin kapasitasnya supaya fixed cost ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Gitu kan. Bahkan kalau omset kita udah gede, fee transaksi kita jauh lebih besar 30 kali daripada fixed cost kita gitu. Jadi pada fixed cost kita. Jadi jangan gara-gara 10.000, jangan gara-gara omset, misalkan omset transaksi kita masih 13 juta. Masih 13 juta, udah fee besar, Pak tambah lagi 10.000. Kita langsung tutup lapak. Langsung tutup lapak. Waduh, saya enggak deh kalau ditambahin 10.000. Ya udah, berarti mungkin memang bukan lapaknya Bapak Ibu bursa ini. Tapi kalau orang bisnis, ya dia akan mikir, oh 13 juta, ya saya naikin aja kapasitasnya. Saya naikin aja omsetnya, saya naikin aja profitnya. Nanti profit naik, segala macam naik, ya materai 10.000 ini nggak ada artinya lagi gitu. Gitu kan? Jadi, gara-gara 10.000 langsung tutup lapak, padahal tiap hari itu kita bayar fee atau cost lebih dari 10.000 gitu. Jadi, kecuali ada fee transaksi baru yang nilainya gede, yang lebih gede daripada fee transaksi, baru protes wajar. Cuma ini masih sekedar fixed cost kok. Masih sekedar fixed cost gitu. Seperti itu, masih sekedar fixed cost. Jadi kalau dari saya, ya ini justru pecutan atau motivasi buat kita supaya scale up dari yang tadinya omset 13 juta misalkan net profit 100.000, naikin omsetnya jadi 30 juta, net profitnya jadi 3 juta misalkan. Nanti 10.000 itu nggak akan ada artinya. Dibanding kita ngeluh setiap hari. What a joke, what a shame. WTF atau apalagi kita keluhin semua dan segala macam, nggak akan ada artinya gitu kan. Pengusaha yang atau pebisnis yang berkembang adalah pebisnis yang mau beradaptasi, bukan yang mau meratapi nasib bersama. Emang enak sih ngeratapi nasib bersama, ada teman-teman yang lain ngerasa kayak dapat dukungan, cuma kalau circle-nya seperti itu ya akan ada di situ-situ terus gitu kan. Itu kalau dari saya, itu dari saya, view dari saya pribadi, mindset saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi kalau mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi Bapak Ibu yang nonton video ini, mau dapat dukungan secara moral misalkan atau secara spirit, karena saya spiritnya beda. Seperti itu. Spirit saya beradaptasi. What if? Dari dulu saya sering ngajarin gitu kan. Dibandingkan 10.000 ini, satu hal yang perlu Bapak Ibu protes adalah ini. Proses bayar materainya. Jadi kalau untuk periode Maret ke atas itu kita udah otomatis dipotong, dilapor, disetor sama sekuritas. Tapi untuk yang dari Oktober sampai Februari ini yang PR. Sekuritas tidak memotong, melapor, menyetor. Jadi kita harus manual. Kalau lihat dari alurnya ini Bapak Ibu harus upload TC-nya satu-satu. Bukan, PR Bapak Ibu tuh banyak. Pertama, Bapak Ibu harus nyari dari bulan Februari sampai Oktober, hari apa aja Bapak Ibu transaksi lebih dari 10 juta. Itu yang perlu cari satu. Sekuritas harusnya bisa bantu. Yang kedua, Bapak Ibu harus downloadin TC-TC yang lebih dari 10 juta itu. Itu PR kedua. Saya nggak tahu sekuritas bisa bantu atau enggak. Harusnya bisa sih. Yang ketiga, TC-nya diupload satu-satu. Diupload satu-satu ke websitenya websitenya imaterai.co.id, diuploadin, dibubuhin satu-satu, dimasukin satu-satu materainya. Jadi kalau Bapak Ibu dari dari Oktober 2021 sampai Februari ini transaksi 100 kali di atas 10 juta, maka Bapak Ibu harus 100 kali upload. Ini yang lebih repot menurut saya. Tapi nggak tahu, kita tunggu lah apakah sekuritas bisa bantu atau tidak. Harapan saya sekuritas bisa bantu gitu kan. Toh yang Maret ke atas bisa, masa yang Maret ke bawah nggak bisa. Mereka punya data, tinggal mereka minta kewenangan atau otorisasinya aja dari bagian terkait gitu kan. Dalam hal ini Peruri misalkan. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu view saya tentang materai. Jadi sekali lagi, what if itu lebih baik dan lebih berguna daripada sekedar what a shame, what a joke, what the hell, what the F. Gitu. Jadi dibanding ngeluh boleh, tapi jangan ngeluh kelamaan, nanti nggak kemana-mana. Yang lain udah buat apa, Anda masih ngeluh aja gitu. Jadi itu view dari saya.
Semoga bermanfaat dan sorry kalau tidak sesuai dengan harapan atau keinginan atau mengharapkan dukungan dari saya, sorry. Tapi itu view saya. Materai 10.000 setuju atau tidak, ya tidak setuju saya. Tapi ya kita harus beradaptasi, mau nggak mau saya harus setuju. Ya udah, tinggal jalan, selesai gitu. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya.